Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Sabila, nomor absen 34, kelas 12 IPS 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang revolusi hijau. Nah, sejak awal kemerdekaan Indonesia sampai saat ini, kebutuhan pangan penduduk Indonesia itu semakin bertambah. Hal ini sejalan dengan semakin bertambahnya pula penduduk di Indonesia. Akan tetapi, penambahan jumlah penduduk dan penambahan kebutuhan pangan tersebut itu tidak diimbangi dengan peningkatan hasil produksi pangan, terutama untuk bahan makanan pokok yaitu beras. Nah, untuk menyiasati masalah tersebut, maka pemerintah memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian, yaitu dengan melaksanakan revolusi hijau. Lantas apa sih revolusi hijau? Jadi revolusi hijau itu merupakan sebutan tidak resmi untuk menggambarkan perkembangan teknologi di bidang budidaya pertanian yang sudah dilakukan sejak tahun 1950-an sampai tahun 1980-an di beberapa negara berkembang, terutama di Asia. Nah, revolusi hijau di dunia sendiri itu diawali dengan dibangunnya atau didirikannya sebuah pusat penelitian pertanian yang disponsori oleh Ford and Rockefeller Foundation yang didirikan di beberapa negara seperti di Meksiko, di Filipina, di India, dan juga di Pakistan. Nah, di Meksiko sendiri pada tahun 1944 itu didirikan sebuah pusat penelitian pertanian untuk bibit jagung dan gandum. Pusat penelitian tersebut itu mendapat bimbingan langsung dari Rockefeller Foundation, dan dalam waktu beberapa tahun akhirnya para peneliti berhasil menemukan varietas baru yang jauh di atas rata-rata varietas Meksiko. Dan diilhami dari keberhasilan Meksiko tersebut, akhirnya pada tahun 1962 Rockefeller Foundation bekerja sama dengan Ford Foundation mendirikan sebuah badan penelitian untuk tanaman padi di Filipina yang diberi nama International Rice Research Institute atau disingkat dengan IRRI yang berpusat di Los Banos, Filipina. Nah, penelitian di Filipina tersebut juga akhirnya membawa sebuah kabar baik di mana ditemukannya varietas padi baru yang jauh di atas rata-rata varietas lokal Asia, dan varietas tersebut itu merupakan persilangan genetik antara varietas padi kerdil dari Taiwan dengan varietas padi jagung dari Indonesia, dan kemudian varietas baru tersebut diberi nama IR82883 atau biasa juga dikenal dengan IR8. Nah, untuk perkembangan revolusi hijau di Indonesia sendiri itu mulai diseriuskan itu pada masa Orde Baru, dan itu dibuktikan dengan akhirnya Indonesia dapat mencapai swasembada beras, dan pada tahun 1984 akhirnya Indonesia mendapatkan penghargaan dari FAO atau Food and Agricultural Organization milik PBB karena berhasil melakukan swasembada beras. Nah, untuk mencapai hasil swasembada beras itu sendiri, Indonesia melakukan beberapa program. Tepatnya ada 4 program, yaitu yang pertama ada program bimbingan massal, yang kedua program intensifikasi massal, yang ketiga ada intensifikasi khusus, dan yang keempat ada supra intensifikasi khusus. Nah, keempat program tersebut itu dikembangkan lagi melalui 5 program. Apa saja 5 program itu? Yaitu ada intensifikasi pertanian, ada ekstensifikasi pertanian, ada diversifikasi pertanian, ada mekanisme pertanian, dan juga rehabilitasi pertanian. Oke, sekarang kita akan membahas kelima program tersebut tadi. Kita bahas yang pertama, intensifikasi pertanian. Nah, intensifikasi pertanian sendiri itu merupakan program yang dilakukan untuk upaya meningkatkan hasil pertanian. Di Indonesia sendiri, intensifikasi pertanian itu dilakukan dengan 2 cara. Ada dengan panca usaha tani dan juga sabta usaha tani. Panca usaha tani sendiri itu merupakan meliputi 5 kegiatan. Yang pertama itu kegiatan pemilihan bibit yang unggul,
selanjutnya ada pengolahan lahan, yang ketiga adalah kegiatan pengaturan irigasi, yang keempat adalah pemupukan, dan yang kelima adalah pembasmian hama dan bibit penyakit. Nah, sementara Sabta Usaha Tani itu merupakan gabungan dari 5 panja usaha tani dengan ditambah lagi 2 kegiatan, yaitu kegiatan pasca panen dan juga kegiatan pemasaran yang baik. Kegiatan pasca panen sendiri itu merupakan kegiatan yang dilakukan setelah panen padi dilakukan. Biasanya padi itu dipanen setiap 4 bulan sekali, jadi dalam 1 tahun bisa 3 kali panen. Dan setelah panen biasanya dilakukan kegiatan pasca panen yang bisa berupa mungkin menanam tanaman berumur kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan juga untuk menambah penghasilan bagi petani. Nah, setelah itu juga ada pemasaran yang baik. Jadi walaupun hasil panennya bagus, kalau pemasarannya itu tidak baik itu sama saja. Nah, maka dari itu pemasaran juga merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai peningkatan produksi pangan. Dan untuk menyiasati hal itu, maka pemerintah membangun badan urusan logistik atau yang biasa disingkat dengan nama Bulog. Nah, tadi merupakan intensifikasi pertanian, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu ekstensifikasi pertanian. Ekstensifikasi pertanian sendiri merupakan pembukaan lahan-lahan baru. Jadi lahan-lahan yang luas yang belum terjamah itu dikembangkan untuk bisa menjadi lahan-lahan baru untuk pertanian. Biasanya pembukaan lahan-lahan baru ini dilakukan di daerah-daerah yang masih memiliki lahan luas dan berpenduduk jarang, seperti contohnya di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, dan juga di Pulau Papua. Nah, untuk ekstensifikasi pertanian sendiri ini itu juga digunakan untuk meningkatkan produksi pertanian, terutama di bidang pangan. Dan ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hal tersebut, yaitu dengan mungkin membangun pabrik gudang-gudang, terus pabrik penggilingan padi, juga menetapkan harga dasar gabah. Selanjutnya juga mungkin dengan memberikan subsidi dan juga intensif modal agar para petani itu mendapat kemudahan dalam melakukan produksi pertaniannya. Selain itu juga pemerintah dapat menyempurnakan sistem kelembagaan dengan cara membentuk kelompok usaha tani dan koperasi unit desa di seluruh pelosok daerah agar pertanian itu bisa dikembangkan dengan lebih maksimal lagi. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu diversifikasi pertanian. Diversifikasi pertanian sendiri itu merupakan penganekaragaman jenis usaha dan jenis tanaman agar tidak tergantung pada satu hasil pertanian saja. Jadi diversifikasi pertanian ini terbagi menjadi ada dua cara yang dapat dilakukan. Dan cara yang pertama itu merupakan mungkin penambahan kegiatan pertanian. Jadi misalnya seorang petani selain bertani, maka dia juga bisa melakukan kegiatan seperti beternak ayam ataupun beternak ikan. Dan cara yang kedua yaitu dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada lahan. Jadi di lahan pertanian tersebut mungkin selain ditanami jagung, bisa juga ditanami padi ladang, seperti itu. Nah, yang keempat itu ada mekanisme pertanian. Mekanisme pertanian sendiri itu merupakan upaya meningkatkan hasil pertanian dengan cara menggunakan mesin-mesin yang lebih modern. Nah, penggunaan mesin-mesin tersebut itu tentunya membutuhkan biaya yang banyak, dan pada mekanisme pertanian itu tenaga hewan dan juga tenaga manusia bukan lagi menjadi tenaga utama, melainkan tenaga utamanya yaitu ya mesin-mesin tadi gitu. Nah, selanjutnya ada yang kelima, ada rehabilitasi pertanian. Jadi rehabilitasi pertanian itu sendiri merupakan upaya pemulihan dari sumber daya produksi pertanian yang kritis. Jadi yang sebelumnya misal di suatu daerah tanah lahan pertanian itu tidak dimanfaatkan dengan baik, maka dilakukan rehabilitasi agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lagi, sehingga dapat meningkatkan produksi pangan dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Nah, itu beberapa hal mengenai revolusi hijau, dan tentunya dari setiap perubahan tentu membawa dampak, dan
sama halnya dengan revolusi hijau. Revolusi hijau juga membawa dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Nah, kita akan bahas kedua dampaknya ya. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif dari revolusi hijau itu ada yang pertama, dengan ditemukannya bibit-bibit unggul, terus ada juga jadi yang tadinya kekurangan pangan itu bisa ditingkatkan. Yang ketiga ada keterbatasan produksi juga bisa ditingkatkan, dan yang keempat yang petani karena produksinya meningkat maka kesejahteraan petani juga ikut meningkat, dan yang kelima adanya diharapkan dari sektor pertanian ini dapat menjadi pilar penyangga perekonomian di Indonesia. Nah, itu ada 5 dampak positif dari revolusi industri bagi Indonesia. Dan yang selanjutnya ada dampak negatifnya. Dampak negatif yang pertama adalah karena adanya revolusi hijau ini, sistem bagi hasil yang sejak dulu diterapkan ini mulai digeser dengan sistem upah. Yang kedua, karena efisiensi maka kesempatan kerja di pedesaan itu semakin berkurang. Yang ketiga, karena pengaruh ekonomi uang maka dalam hubungan sosial masyarakat itu semakin kuat. Yang keempat itu mungkin karena selalu tergantung pada zat kimia untuk membasmi hama, maka akan meningkatkan biaya produksi para petani. Dan yang kelima, tidak semua petani dapat merasakan atau menggunakan mesin-mesin modern dalam praktek pertanian mereka, dan hanya beberapa petani kaya saja yang bisa menggunakan mesin-mesin modern. Nah, itu dia dampak positif dan juga dampak negatif dari revolusi industri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.